Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam Ahad ini kita masih bisa hadir dalam kajian rutin setiap malam Ahad, dan untuk 2 malam kemarin dan hari ini spesial. Kita kemas dalam bentuk kias, kajian Islam adalah solusi. Bahwa kita punya yang namanya dosa investasi atau dosa jariah. Sumbernya dari dosa yang dikerjakan oleh orang lain, tetapi kita menjadi kebagian dosanya. Karena di situ kita tidak melaksanakan apa yang semestinya kita kerjakan. Fardu kifayah untuk menghukumi, untuk memberikan sanksi kepada orang-orang yang melakukan dosa. Jadi adanya orang yang berzina, adanya orang yang mencuri, adanya orang yang membunuh, adanya orang kafir, adanya pembunuhan atas kaum muslimin, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang penyebabnya hal tadi. Misalnya ada orang mencuri, kita tidak bisa memotong tangan pencuri itu. Padahal hukum Allahnya menghendaki mereka yang mencuri harus dipotong tangannya. Tapi kita tidak bisa melaksanakan itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan fardu kifayah yang tidak bisa kita laksanakan. Karena fardu kifayah ini tidak bisa kita laksanakan, maka gara-gara orang ini yang nyuri, kita jadi kebagian dosanya. Karena kita tidak bisa menghukumi orang ini secara hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa menghentikan aliran dosa investasi itu atau dosa jariah itu? Caranya adalah dengan bagaimana kita berusaha untuk mengamalkan fardu kifayah itu. Kalau misalnya kita tidak mampu mengamalkan fardu kifayah itu, paling tidak kita harus mengatakan, harus berdakwah, menyampaikan bahwa pentingnya fardu kifayah, pentingnya fardu kifayah, pentingnya fardu kifayah. Jadi harus ada amalan dakwah yang serius, yang betul-betul mengarah kepada bagaimana ke depan fardu kifayah itu bisa diterapkan. Harus ada amalan dakwah yang serius untuk mengajak orang berbondong-bondong, beramai-ramai, mengamalkan apa yang menjadi fardu kifayah kita. Tapi kalau kita diam terus, tidak berusaha ke sana, nah maka dosa investasi itu akan terus mengalir. Tetapi kalau kita kemudian berbuat sesuatu, beramal dakwah yang sungguh-sungguh, yakni yang fokus pada fardu kifayahnya, kemudian kita laksanakan secara berkelompok, maka apa? Itu diharapkan bisa menggugurkan al-fardu alal kifayah itu. Setelah menyadari bahwa kita ini memiliki dosa yang disebabkan karena fardu kifayah tidak bisa kita laksanakan, maka kita coba imbangi bagaimana menggugurkan dosa itu. Selain kita diam, selain kita berbicara, maka kita imbangi dengan mengamalkan sesuatu yang bisa kita sebut memberikan pahala kepada kita, tetapi pahalanya juga pahala investasi. Artinya apa? Yang mengalir terus. Kalau kemarin dosa mengalir terus, sekarang kita akan bicara tentang pahala yang mengalir terus. Bagaimana kita melakukan suatu amal yang nanti pahalanya terus-menerus mengalir, agar seandainya kita meninggal pun, maka pahala itu akan tetap terus mengalir. Itu yang disebut dengan pahala investasi. Saya mulai dari sini, dari surat Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dalam kurung hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kita lihat dalam tafsirnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ay khaufu Allah. Khaufullaha, takutlah kalian semua kepada Allah. Wahdharu, waspadalah kalian. Berhati-hatilah kalian terhadap apa? Iqabahu, siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Domirhunya kembali kepada Allah. Jadi takutlah kalian kepada Allah dan waspadalah terhadap siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Biimtithali awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ijtinabin nawahihi, dan dengan menjauhi
larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering kita dengar di dalam seruan khutbah Jumat. Khutbah Jumat rukunnya ada ittaqullah. Kalau saya jadi khotib, enteng tuh ngomong itunya, Pak. Ittaqullah, ittaqullah, laksanakan perintah Allah, tinggal larangannya. Turun dari khotib, lupa lagi dengan wasiat takwanya. Karena kenyataannya saya sulit untuk bisa langsung melaksanakan perintah Allah semua, menjauhi larangannya sulit. Tapi ketika khotib enak, saya usikum, ringan, tapi berat dalam pelaksanaannya. Bahkan bisa jadi yang saya sampaikan bertolak belakang dengan yang saya kerjakan. Setelah Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa, apalagi Allah perintahkan kepada kita wal tangdur, dan hendaklah setiap kalian memperhatikan nafsun jiwa kalian ma qaddamat lighad, apa yang telah kalian perbuat untuk hari esok. Artinya apa? Wajib setiap diri memperhatikan ma qaddamat, apa yang telah dikerjakan, minal a'malis sholihah, dari amal-amal solih, liyaumil qiyamah, untuk nanti hari kiamat. Jadi amal soleh itu nanti menjadi bekal di hari kiamat. Qala Ibnu Katsir berkata, ungduru, perhatikanlah oleh kalian semua, madza adkhartum, apa yang telah kalian siapkan, li anfusikum, untuk jiwa kalian, minal a'mali sholihah, dari amal-amal soleh. Kita diperintahkan Allah memperhatikan sudah punya amal soleh belum. Untuk apa amal solehnya? Untuk bekal apa? Liyaumi ma'adikum, hari di mana kalian dikembalikan. Jangan betah-betah di dunia, kita pasti akan kembali kemana? Ke asalnya dulu. Kita dari tanah akan kembali menjadi tanah. Kita dulu baru tulang-tulang, belum ada daging. Nanti akan kembali, dagingnya hilang, tinggal tulangnya saja. Wa ardikum ila ala rabbikum. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan semua apa yang kita kerjakan di depan Rob kalian. Jadi kita akan mati itu enggak mati selesai, tidak. Ada pertanggungjawaban apa yang telah kita kerjakan di dunia ini. Wa summiya yaumal qiyamati ghadan. Kenapa Allah menyebutkan kalimat kiamat itu dengan sebutan kata ghadan, hari esok? Supaya apa? Liqorbi maji'i, supaya kita merasakan bahwa kiamat itu sebenarnya perkara yang dekat. Wa ma amrus saati illa kalamhil basar. Kiamat itu akan terjadi, tidak akan lama, kecuali seperti sekilas kita memandang. Akan cepat sekali, seperti pandangan sesaat. Ketika Allah memperingatkan kepada kita bahwa kiamat itu sudah dekat, maka waspadalah. Wattaqullaha, dan takwalah kalian kepada Allah. Karrarahu, Allah mengulangnya. Litadki, untuk apa? Litakidi, untuk menguatkan. Diulang-ulang itu supaya dikuatkan. Libayani, sekaligus menjelaskan manzilatin takwa, tentang apa? Kedudukan dari takwa. Posisi takwa itu sangat penting. Makanya Allah ulang 2 kali. Allati hiya wasiyatullahi ta'ala. Dan wasiat takwa ini merupakan wasiat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala lil awwalina wal akhirin. Baik orang yang dulu termasuk orang yang engke. Pesannya takwa. Allati hiya, takwa itu merupakan wasiyatullahi, wasiat dari Allah Subhanahu wa taala lil awwalina, kepada orang-orang zaman dulu, wal akhirina, dan orang-orang akhir zaman. Perintahnya sama, wasiatnya sama. Ittaqullah. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha. Sungguh kami telah mewasiatkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang diberi Alkitab. Min qablikum, orang-orang sebelum kalian, Yahudi wan Nasara, wa iyyakum, kepada kalian juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittaqullah, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Allah. Orang dulu diwasiatkan takwa, orang sekarang diwasiatkan takwa, orang yang akan datang juga diwasiatkan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mutalli'un, memutolaah. Allah memperhatikan secara teliti. Namanya mutolaah itu
Bahasa kitanya apa? Telaah. Namanya mutolaah, ditelaah. Artinya apa? Mutolaah itu apa? Membaca secara teliti. Makanya di sini tafsirnya mutoli'un. Allah Subhanahu wa taala maha teliti, sangat teliti. Gak ada satu amal pun yang lewat dari Allah Subhanahu wa taala, catatannya gak ada. Ala a'malikum, atas amal-amal kalian. Allah juga sangat teliti dalam hal memberi balasannya. Garis waktu sebelum manusia ada, panjangnya tak terhingga. Ada yang tahu berapa tahun jarak kita hari ini dengan alam ruh? Gak ada yang tahu. Bahwasanya alam ruh itu ada, jelas. Silakan baca surat Al-A'raf 172. Ada yang namanya alam ruh. Ketika apa? Ketika Allah mengambil sumpah atau janji kepada seluruh ruh itu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu perjanjian kita dengan Allah di alam ruh. Jadi ruh-ruh kita itu nggak ada yang murtad. Ruh kita itu nggak ada yang kafir. Ruh manusia itu nggak ada yang menentang Allah. Kenapa? Ketika Allah bertanya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah engkau mengakui bahwa aku ini Tuhanku? Qalu bala. Iya Allah, engkau Tuhanku. Begitu lahir beda. Kenapa? Jasad ini yang bikin ruhnya rusak. Makanya supaya ruhnya kita jangan rusak, jasadnya kita pelihara. Ruhnya udah bagus, udah tauhid, jasadnya rusak. Yang rusak ketemu yang bagus, kecampur. Maka apa? Yang muncul rusaknya. Sama seperti seember air suci, kita punya air kencing segelas. Kita campurkan. Air seember yang suci sekarang jadi air najis. Karena apa? Kita masukkan air kencing segelas. Jangankan segelas deh, setetes aja. Makanya apa? Yuk kita jaga jasad kita. Yang ruhnya sudah muslim itu, sudah tauhid itu. Kita akan masuk pada kematian. Jarak antara lahir dengan mati dibandingkan dengan dulu sebelum kita lahir dan dibandingkan dengan nanti setelah kita mati, itu nggak ada apa-apanya. Dulu sebelum kita lahir, dari alam ruh sampai kita lahir, lama sekali. Jadi kita itu sekarang ada di transisi antara jarak sangat lama sampai kita lahir dengan jarak sangat lama setelah kita mati. Dari jarak hidup dan mati yang sebentar tadi, yang sedikit itu, berapa umur yang akan kita pertaruhkan untuk menyongsong kehidupan yang selama-lamanya nanti? Berapa umur yang akan kita tangguhkan untuk kita pertaruhkan pada saat kehidupan setelah kita mati nanti? Kalau kita umurnya 60 tahun, 0, 5, 10, sampai 60 tahun, dikurangi masa kecil 15 tahun, ini masa kanak-kanak, yaitu masa di mana amal-amal kita tidak dicatat. Rufi'al qalam an salasin. Allah akan mengangkat pena, artinya apa? Amal kita nggak dicatat. Itu ketika kita satu anak kecil sampai dia dewasa. As-sobi, anak kecil, hatta sampai dia kemudian dewasa. Jadi kalau kita kecil terus, amal kita tidak akan ada yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak terus, tapi kekanak-kanakan mah bisa jadi. Sudah tua juga masih kekanak-kanakan ada gitu ya. Jika umur itu 60 tahun dikurangi 15 tahun lewat. Gak ada apa-apa di sini 15 tahun. Kenapa? Rufi al-qalam an salasin. Allah mengangkat atas 3 perkara. Anak-anak itu beramal-amal nggak dicatat. Dikurangi lagi apa? Untuk tidur. 15 tahun itu sebenarnya untuk tidur tuh. Coba aja Bapak hitung. Kalau kita tidur sehari 8 jam, kali 60 tahun, itu keluar angka hidup yang kita pakai untuk tidur itu hampir 15 tahun. An-naumu hatta yastaiqizu. Orang yang tidur juga amalnya tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia bangun. Kita sudah rugi dengan 30 tahun, amalnya nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Usia yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal 30 tahun. Ibaratnya, kalau kita bekerja dalam waktu 60 tahun, maka yang dihitung cuma 30 tahun. Kenapa? Di sini anak-anak dipakai tidur. Pertanyaannya, umur yang tinggal 30 tahun itu mau kita investasikan untuk apa? Kalau umurnya rata-rata 60 tahun. Jika gagal investasi umur hidup ini yang 30 tahun tadi, apa yang terjadi? Maka yang terjadi penyesalan, penderitaan, siksaan, aniaya selama-lamanya. Jika gagal menginvestasikan umur hidup. Hati-hati di sini, Pak. Umur itu hanya sekali Allah berikan pada kita. Jika sukses menginvestasikan umur hidup, maka apa yang terjadi? Bahagia, senang untuk selama-lamanya. Di sini kita bercapek-capek, berkeras-keras, tapi untuk apa? Dalam rangka ini, investasi umur hidup supaya sukses.
Sukses itu sebenarnya naluriah. Tidak ada orang yang saya pengen hidupnya gagal, sekolah pengen gagal, kerja nggak ada. Pasti orang mikirnya sukses. Jadi kalau kita ingin investasi umur kita juga sukses, itu sebenarnya naluriah, sesuai dengan akal sehat kita. Cuma apa? Setannya yang goda-goda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana." Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. 50.000 tahun itu waktu akhirat. Sama seperti kita di dunia sehari. Sehari itu di sana 50.000 tahun. Kalau kita bandingkan hidup kita dengan waktu akhirat nanti, hidup kita yang 60 tahun itu hanya setara dengan 2 menit 0,1 detik. Singkat sekali. Lalu kita akan main-main dengan umur yang ternyata hidup kita di dunia itu hanya hitungannya 2 menit 0,1 detik jika dibandingkan dengan waktu akhirat. Karena akhirat mah nggak ada batasnya. Di dunia mah terbatas. Orang yang diberi usia oleh Allah 60 tahun, tapi selama 60 tahun itu tidak dipakai memahami Allah Subhanahu wa taala, baru mau belajar agama setelah 60 tahun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? 60 tahun dipakai apa? Karek ayeuna sadar belajar agama. Sudah ingatannya hilang, matanya bureng, pendengarannya kurang, baru mau belajar agama. Kata Allah, ditolak. Untuk apa 60 tahun diberikan, nggak dipakai belajar agama? Baru sadar 62 tahun, ditolak oleh Allah. Berdasarkan hadis Nabi begitu. Tapi yang dari muda belajar sampai usia 60 masih belajar, sampai usia 60 masih tidak ditolak. Ini mah apa? Yang ditolak yang baru mulai pas usia 60 tahun. Benarkah umur 60 tahun itu akan kita pertaruhkan semuanya untuk kehidupan yang selama-lamanya? Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari kebangkitan itu, mereka merasa seakan-akan tinggal di dunia melainkan sebentar saja. Sore hari atau pagi hari selesai. Jadi orang-orang yang kemudian sudah masuk ke alam kubur nanti ketika dibangkitkan, ada yang kemudian berbicara begini, siapa yang membangunkanku? Begitu bangun, asa baru kemarin. Makanya hidup ini sangat singkat. Kalau salah kita mengolahnya, umur kita ini salah mengolahnya, salah menginvestasikan umur kita, maka apa? Cilakanya 13. Kesempatan umur yang hanya 30 tahun efektif itu salah mengelolanya akan menimbulkan penyesalan. Benar juga tetap akan menyesal. Oh, mau salah. Manage-nya bener aja menyesal, apalagi manage-nya salah. Cuma menyesalnya beda-beda. Ada yang apa? Yang sangat menyesal. Paling berat penyesalannya. Kaduhungna teh segede gunung. Nyesalnya luar biasa. Ada yang punya menyesalnya ya berat aja. Sebenarnya kita itu nanti akan menyesal juga. Kita pengennya kalau menyesal juga yang ringan-ringan saja. Menyesalnya bukan karena dosa, tapi apa? Kita jarang mengamalkan yang fadilah. Maka seluruh modal usia yang kita miliki harus menjadi 100% amal soleh. 100% taat, 100% ikhlas. Taat syariat, ikhlas niatnya. Kalau dua ini terpenuhi, makbul deh amal kita. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita diterima, puasa kita diterima, zakat kita diterima, haji kita diterima, umroh kita. Tapi harus ada niatnya, ikhlas karena Allah. Dengan umur yang sangat singkat, apakah ada cara agar kita dapat memiliki amal yang sebanyak-banyaknya? Amalnya dikit, tapi pahalanya banyak. Apakah ada cara agar kita dapat pahala sebanyak-banyaknya? Bahkan amal dan pahala itu dapat jauh melampaui umur kita sendiri. Meskipun umur kita singkat, tapi pahalanya terus lebih jauh daripada umur yang kita miliki. Apa misalnya? Kita memburu Lailatul Qadar. Tapi setahun sekali datangnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imam." Kalau kita ingin meningkatkan pahala yang banyak dengan amal yang sederhana, ini pakainya athar. Apa itu? Bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Kita sudah meninggal tapi masih ada bekas-bekasnya. Contoh athar. Hadis Nabi mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin." Apabila anak Adam meninggal, maka apa? Putus amalnya, kecuali 3. 1, shadaqatun jariyah, ilmun yantafu bih,
memberikan ilmu. Ilmunya dimanfaatkan. Wah, luar biasa. Punya anak soleh. Ini masuk kategori asar. Amal-amal sederhana, tapi apa? Pahalanya terus mengalir. Itulah amal yang akan terus mengalir pahalanya. Walau kita sudah meninggal, namanya amal jariah. Amal yang akan terus mengalir pahala, yaitu pahala jariah atau pahala investasi. Apakah kita ingin meraih pahala lebih jauh, lebih banyak dengan cara yang lebih mudah? Apa amalannya? Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak pada petunjuk, maka baginya adalah pahala orang yang mengikuti ajakannya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Kita mengajak orang untuk kebaikan, dapat pahala. Ternyata apa? Banyak orang yang mengikuti ajakan kita. Maka apa? Kita dapat pahala dari mereka yang mengamalkan petunjuk kita. Multi level marketing kalau bahasa ekonominya. Jika kita menyerukan kemungkaran, orang itu berhenti dari kemungkarannya. Kita menyampaikan kebaikan, orang itu mengikuti kebaikan yang disampaikan, kita juga dapat pahalanya. Ajrun ghairu mamnun. Pahalanya apa? Enggak berhenti. Semakin banyak orang yang kemudian mengikuti ajakan-ajakan kita, maka pahala pada kita akan semakin banyak. Multi level pahala dapat diraih dengan memiliki banyak murid, banyak jamaah bahasanya. Murid tersebut kita ajari, kita bekali dengan ilmu agama agar dapat berdakwah, mengamalkan amar ma'ruf munkar. Selanjutnya, murid itu kita dorong untuk cari murid lagi. Ada amar ma'ruf munkar yang nilainya lebih besar lagi dari sekedar amar ma'ruf munkar. Ada jika kemungkaran yang dihadapinya juga besar. Apa kemungkaran besar yang besar itu? Satu, kemungkaran yang dapat menyebabkan seluruh rakyat dengan sukarela terpaksa atau melakukan kemungkaran. Kemungkarannya tersistematis. Bukan kemungkaran individu, tapi kemungkaran kolektif. Kalau kemungkaran kolektif itu pasti karena adanya kebijakan yang mungkar. Maka apa? Kemungkarannya kolektif. Maka apa? Terpaksa atau sukarela itu akan terbawa dengan kemungkaran itu. Kenapa? Sistemik, udah kemana-mana ya ketemu perkara itu. Maka jika kemungkaran yang besar itu kita hadapi, maka apa? Pahalanya juga akan semakin tambah besar. Kemungkaran apa itu? Kemungkaran yang bersumber dari para penguasa. Para penguasa itu membuat kebijakan-kebijakan yang melampaui batas-batas yang Allah halalkan atau Allah haramkan. Lalu apa? Jadi kebijakan dan rakyat kita dipaksa untuk itu. Maka apa? Jenis kemungkaran ini yang terbesar. Kenapa? Korbannya semakin banyak. Jika seorang penguasanya adil, penguasanya soleh, maka apa? Dia akan bikin kebijakan yang adil dan soleh sehingga apa? Rakyatnya akan ke bawah soleh. Jika penguasanya tidak adil, penguasanya zalim, maka dia akan bikin kebijakan yang zalim juga apa? Akhirnya apa? Seluruh masyarakat akan terbawa kepada kezalimannya. Ini kemungkaran yang tersistematis. Amar ma'ruf munkar yang paling besar adalah yang bisa membuat seluruh rakyat melakukan kemakrufan. Yang tadinya masyarakatnya rusak karena kita amar ma'ruf terus kepada penguasanya, kebijakannya berubah. Maka apa? Ketika kebijakannya berubah jadi kebaikan, rakyatnya akan terbawa kepada kebaikan. Yang bisa mencegah seluruh rakyat melakukan kemungkaran. Ini yang paling besar. Apa itu? Amar ma'ruf yang ditujukan juga kepada penguasa. Kenapa? Penguasa yang membuat kebijakan yang salah. Maka apa? Amar ma'rufnya ya ke penguasa juga. Itu pahalanya akan sangat besar. Ini dalilnya. Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib wa rajulun qama ila imamin jair fa amarahu wa nahahu faqatalahu. Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan seseorang yang berdiri menghadap pemimpinnya yang zalim untuk melakukan amar ma'ruf munkar kepada penguasa, lalu ia membunuhnya. Matinya syahid akan bersama Hamzah bin Abdul Muttalib. Afdalul jihad, seutama-utama jihad apa? Kalimatul haqqin inda sultanin jair. Kalimat yang benar yang ditujukan kepada penguasa yang zalim. Ini kalau kita pengen masuk surga dengan tiket yang cepat, ini Pak. Tiket surga cepat. Ustaz, saya dari kecil sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak, pengen cepat masuk surga. Ini amalannya. Datang ke penguasa yang zalim, sampaikan nasihat kepada dia, dibunuhlah kita. Ini amalannya. Asal masih punya iman aja. Jangan nggak punya iman. Kalau nggak punya iman, ya ini juga nggak berlaku. Jika penguasa mau mengatur negaranya dengan syariat, tiba-tiba penguasa yang kita nasihati itu setuju dengan apa yang kita sampaikan. Setuju Ustaz, oke. Saya akan atur negara ini dengan Islam misalnya. Kalau penguasanya sadar, mau menerapkan Islam,
syariat Islam dipakai, maka apa? Apa negara itu namanya? Jika negara yang menerapkan Islam itu kita sebut negara Islam, setuju tidak? Enggak Ustaz, ya enggak apa-apa, tidak harus setuju. Cuma nanti tanggung jawabnya akan berbeda dengan yang setuju, dengan yang tidak setuju berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal dakwah yang nilainya paling besar dan paling agung itu tidak lain adalah amal dakwah untuk tegaknya Islam dan tegaknya khilafah. Karena nggak mungkin Islam kafah tanpa khilafah, nggak mungkin. Islam kafah tanpa daulah Islam tidak mungkin. Islam kafah tanpa negara Islam tidak mungkin. Ini satu paket. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan karena sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ini tafsirnya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu, masuklah kalian secara keseluruhan fil islami, dalam Islam, bikulliyatihi, secara keseluruhannya, fi jami'i ahkamihi, seluruh hukum-hukum Islamnya, wa syara'ihi, seluruh syariatnya. Fala ta'khudhu hukman wa tatruku hukman, jangan mengambil satu hukum membiarkan meninggalkan hukum yang lain, jangan. Itu namanya apa? Pilih-pilih. Aku mau ngambil sholat aja Ustaz, puasanya enggak. Gak boleh. Kenapa? Harus kafah di sini. Harus udkhulu fismi kafah. Ambil semuanya. Tidak boleh kemudian mengambil satu bagian hukum lalu meninggalkannya yang lainnya, tidak boleh. Contohnya apa? La ta'khudhu bis sholati, kalian jangan mengambil sholat saja. Wa tamna'u az-zakat, sementara kalian meninggalkan zakat. Jangan. Contoh ya, masalan fil Islami. Kullun, karena Islam itu semuanya adalah satu. La yatajazza'u, tidak terpisah-pisah. Amar ma'ruf nahi munkar yang pahalanya besar itu yang mengarah kepada tegaknya Islam secara kafah. Ayatnya masih ada, belum dihapus. Di Quran manapun pasti masih ada. Al-Baqarah 208 masih ada. Dan nggak ada yang berani menghapusnya. Ini ayat berbahaya nih. Islam kafir bahaya nih. Hapus saja. Nggak ada yang berani. Meskipun dia nggak suka dengan ayat ini, tapi nggak akan berani menghapus ini ayat. Karena tahu ini firman Allah. Hatinya mesti mengatakan ini wahyu Allah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, ay la tattabi'u turuqas syaitoni, jangan mengikuti jalan-jalan setan. Wa ikhwa'uhu, dan bengkok-bengkoknya jalan setan itu. Fa innahu aduwan, karena dia adalah musuh lakum zahir. Nyata setan itu, Pak. Nah, ini ayat tentang wajibnya menegakkan Islam kafah. Amalan dakwah menegakkan Islam kafah secara berjamaah gitu. Karena nggak mungkin Islam kafah itu ditegakkan sendiri. Ya kalau bisa hanya hukum-hukum yang sifatnya fardhiyah saja, yang jamaahnya nggak ada. Seperti kemarin, memotong tangan pencuri nggak bisa oleh bapaknya. Kisos pembunuh tidak bisa oleh ketua RT-nya. Mencambuk para bezina tidak boleh oleh keluarganya. Karena itu membutuhkan ada institusi berjamaah. Karena itu masuk dalam fardu kifayah. Yang kita nggak laksanakan jadi dosa kifayah gitu. Maka apa? Obatnya ini. Kita harus bergerak untuk menyampaikan gagasan Islam kafah secara berjamaah juga. Karena nggak mungkin sendirian. Rasul aja membentuk jamaah. Jamaatul Rasul. Marilah kita bangkit. Untuk bersama-sama menuntut ilmu. Kemudian berjuang bersama untuk mewujudkan amalan yang paling agung tadi. Yaitu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan Islam kafah secara berjamaah dengan merekrut santri jamaah sebanyak-banyaknya. Itu yang paling agung. Jadi kalau 7 yang tadi sudah kita miliki, insya Allah itu sudah cukup untuk memanage umur kita yang cuma pendek tadi, bisa menghasilkan kesuksesan di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Akan menjadikan kita bahagia, senang selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.